Kondisi masyarakat Mekah sebelum kenabian, bangsa Arab senantiasa menyembah para berhala. Mereka skeptis terhadap ajaran nenek moyang. Mereka sering mabuk-mabukan, membunuh bayi perempuan karena dianggap mengancam kekuasaan, melakukan perzinaan tanpa rasa malu, dan melakukan perampokan. Waktu itu disebut zaman jahiliyah karena mereka tidak mengenal Tuhan yang sebenarnya. Kemudian dalam kehidupannya selalu berpecah belah serta saling berperang. Suatu ketika saat Rasulullah berumur 40 tahun, Rasulullah menyendiri di Gua Hiro, kemudian didatangi Malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu pertama, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Peristiwa itu terjadi pada bulan Ramadan 610 Masehi. Setelah mendapat wahyu pertama, Rasulullah mendakwahkan secara sembunyi-sembunyi kurang lebih selama 3 tahun. Dakwahnya dilakukan kepada istri, keponakan, paman, dan juga para sahabatnya. Beberapa orang yang pertama kali masuk Islam, mereka itulah yang disebut as-sabiqunal awalun. Rasulullah memakai rumah sahabat untuk menyampaikan dakwahnya. Setelah itu turun Quran Surat Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan Rasulullah untuk berdakwah secara terang-terangan. Rasulullah berdakwah di Bukit Sofa, mengajak para masyarakat untuk menyembah kepada Allah. Apa saja substansi dakwah Rasulullah di Makkah? Yang pertama, kerasulan Nabi Muhammad SAW dan wahyu pertama. Yang kedua, ajaran-ajaran pokok Rasulullah SAW di Makkah, tauhid dan akhlak mulia. Bagaimana reaksi masyarakat Mekah terhadap dakwah Rasulullah SAW? Ada masyarakat yang menerima ajaran Rasul, ada juga yang menolak ajaran Rasul, dan ada pula yang berpura-pura menerima ajaran Rasul. Masyarakat yang menerima ajaran Rasul dilatar belakangi, mereka meyakini bahwa apa yang disampaikan Nabi SAW adalah berdasarkan wahyu. Keteladanannya yang dilakukan dalam kesehariannya membuat masyarakat menerima ajaran Rasul. Ajaran yang dibawa beliau bersifat rasional. Dalam melakukan syiarnya, beliau tidak melakukan kekerasan. Bagi masyarakat yang menolak ajaran Rasul, dari segi aspek ideologis, mereka taklid kepada nenek moyang secara total dengan mengikuti cara-cara beribadah dan pergaulan sehingga sulit mengikuti agama baru yang dibawa Rasulullah. Pada aspek sosial, bangsa Arab hidup berkasta-kasta, sementara Islam menawarkan hak yang sama kepada semua manusia, tidak ada budak dan tidak ada kaum bangsawan. Pada aspek ekonomi, salah satu mata pencarian kaum Quraisy adalah membuat dan memperjualbelikan patung kepada para jemaah-jemaah haji sebagai kenang-kenangan dan untuk mendapatkan keberkahan. Pada aspek ideologis, kaum Quraisy tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan dan kerajaan. Memeluk Islam dianggap tunduk pada Bani Abdul Muthalib, sedang suku-suku bangsa Arab selalu berebut kekuasaan. Bagi yang berpura-pura menerima ajaran Rasul, mereka adalah orang-orang yang munafik karena ingin menghancurkan Islam dari dalam dan juga ingin merebut kekuasaan Nabi SAW. Prinsip dakwah. Dakwah adalah satu usaha yang dilakukan seseorang
untuk mengajak orang lain berperilaku, bersikap, dan berkehidupan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam memiliki prinsip dalam berdakwah, yakni tidak mengenal pemaksaan apalagi kekerasan, bahkan bebas menentukan pilihan akidah atau agama. Tidak boleh seorang pun memaksa orang lain untuk masuk Islam.